kajian, tentang kepenulisan. Cuman penulisannya ini beda ya sama LPM. Kalau mungkin LPM fokusnya lebih ke berita sama media. Kalau kita lebih ke kayak artikel ilmiah dan karya tulis yang lain gitu. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Retorika, ketemu lagi dengan saya Aprilia Wulandari di podcast Retorika TV. Sesuatu hal yang luar biasa saya bisa duduk di sini dan saya tentunya tidak sendiri. Sekarang saya sudah ditemani oleh kakak yang cantik dan dia seorang ketua di UKM Pengembangan Intelektual STKIP PGRI Sumeneb. Langsung saja kita perkenalan. Silakan Kak. Oke, sahabat Retorika TV, perkenalkan nama saya Siti Nur Afni Oktavia, biasa dipanggil Afni. Sekarang menjabat sebagai Ketua Umum dari UKM PI STKIP PGRI Sumeneb. Sekarang kakak sudah semester berapa? Kalau semester angkatan 2018 berarti sudah semester 8 ya. Sekarang sudah ada di puncak karir mahasiswa. Berarti bentar lagi sudah wisuda. Bisa wisuda atau bisa nambah semester. Banyak kemungkinan soalnya kalau semester 8 ini. Semoga aja langsung aja Kak. Amin. Dan prodi Kak? Kalau prodi bimbingan konseling. Jadi calon-calon guru BK nih. Jadi bisa memahami karakteristik dari seorang anak dan seseorang. Betul sekali. Sepertinya seperti itu gitu ya. Nggak tahu nantinya ke depannya seperti apa. Terus kesibukan kakak sekarang apa? Untuk kesibukan ya, yang pertama saya masih sok sibuk. Artinya saya kalau secara formalitas saya memang menjabat sebagai ketua UKM PI, yang selanjutnya saya juga lagi fokus dalam dalam penggarapan proses proposal skripsi saya nih. Jadi teman-teman yang menyaksikan podcast ini mohon doa dan dukungan. Amin. Berikan semangat supaya ini bisa terdeadline dengan bagus gitu ya, biar nggak nambah semester yang seperti dibilang tadi. Yang penting adalah bangun semangat dari diri kita sendiri dulu Kak. Itu ya yang paling penting. Terus kalau tanya tentang kepemimpinan nih Kak, kan kakak sudah hampir 1 tahun nih. Bentar lagi sudah mau ganti pemimpin. Terus keadaan kepemimpinan kakak di saat ini seperti apa? Untuk sejauh ini ya, saya sudah mau hampir 1 tahun. Sebentar lagi sudah mau purna di UKM PI. Fokus dari kepemimpinan saya itu yang pertama tentang memang di bidang literasi gitu. Jadi tentang kajian, tentang kepenulisan. Cuman penulisannya ini beda ya sama LPM. Kalau mungkin LPM fokusnya lebih ke berita sama media. Kalau kita lebih ke kayak artikel ilmiah dan karya tulis yang lain gitu. Terus dari selama kakak memimpin nih, program unggulan kakak itu biasanya apa, dan mungkin bisa diceritakan di-share ke teman-teman yang lain? Iya, untuk program yang tahun ini saya menggarap beda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya mengambil konsep untuk menonjolkan tentang ilmu kefilsafatan di UKM PI, karena basicnya memang kita di bidang literatur seperti itu. Jadi untuk program unggulan sejauh ini itu yang sudah terlaksana ya selama 1 bulan lebih, 2 bulan, hampir 2 bulan, yaitu tentang sekolah filsafat. Itu program unggulan dari kita gitu. Itu biasanya isi apa aja Kak di sekolah filsafat itu? Sistemnya ya. Kalau sekolah filsafat itu lebih ke kita mengkaji sebuah buku yang notabene itu buku filsafat. Jadi tapi kita karena ini masih awal ya, saya ngerasa bahwa ini masih baru dirintis oleh kepengurusan saya. Jadi kita mengambil buku yang cukup ringan, artinya ringan tapi esensinya nyampe gitu. Karyanya Pak Fahrudin Faiz gitu, yang judulnya Sebelum Filsafat gitu. Meskipun bukunya tentang kefilsafatan, tapi bahasa di dalamnya itu sangat renyah untuk dikonsumsi oleh mahasiswa. Jadi kesannya membawa pengaruh yang positif kepada mahasiswa, bahwa belajar filsafat itu tidak ribet, tidak ruwet gitu. Terus yang biasanya ikut dalam kajian sekolah filsafat itu semua anggota atau memang ada salah satu yang dari luar boleh ikut gitu?
Kalau yang sekolah filsafat kita khususkan pada anggota ya, iya. karena ini kalau bisa dibilang senjata ampuhnya UKMPI. Iya, Jadi iya. kita, nggak mau lah ser-ser ke yang lain bercanda. Kadang-kadang teman-teman LPM juga nimbrung bercanda-bercanda. Iya. Terus kan menjadi seorang ketua atau pemimpin ya Kak, apalagi perempuan yang biasa sulit dipandang untuk jadi pemimpin itu kan. Kakak sudah mau hampir 1 tahun. Cara kakak mengontrol kan, kalau pemimpin itu pasti ada anggota, terutama pengurus, untuk mengontrol mereka semua untuk tetap solid dan tetap semangat aktif dalam berproses itu gimana Kak? Ini merupakan kerjaan yang lumayan berat selama saya menjabat sebagai ketua. Artinya kaderisasi antara angkatan per angkatan itu memang menjadi hal yang sangat rumit. Tapi di sini kita memang di pengurus terutama ada divisi bagian kaderisasi. Dia yang memang fokus untuk mengontrol semua angkatan. Nah, di bawahnya kaderisasi ini ada yang namanya ketua angkatan biasanya. Jadi dari ketua umum langsung ke divisi kaderisasi, dari divisi kaderisasi langsung ke perketua angkatannya. Jadi ada semacam jalan untuk menuju, ada tahap-tahapnya ya Kak. Betul. Jadi seperti itu. Itu sih kalau untuk mengontrol teman-teman yang ada di bawah gitu. Kakak itu nyangka nggak sih akan jadi ketua di UKMPI itu? Kalau sejauh ini sih masih belum sadar gitu. Artinya saya dulu ikut UKMPI itu pertama saya kan telat ya, ikut PKKMB itu telat. Jadi saya nggak tahu organisasi intra yang ada di kampus itu apa saja. Teman-teman saya yang pada saat itu satu prodi sama saya ngajak gitu. Kita harus ikut UKM nih. Kita mau ikut UKM apa gitu. Ada satu yang bilang ikut UKMPI, semua ngikut gitu. Jadi intinya tuh saya ikut-ikutan saja dulu ikut-ikutan saja sampai pada titik di mana memang yang namanya proses seleksi alam itu terjadi Artinya yang dari kelas saya itu cuma tinggal saya dan yang bertahan. Jadi pada saat itu diamanahkan lah ya sama kepengurusan yang sudah lewat atau ketua umum yang sudah lewat bahwa kayaknya saya harus maju untuk jadi ketua nih gitu. Terus sebetulnya kalau bicara nyangka sih nggak nyangka sebetulnya. Terus gini Kak, kan kalau pemilihan ketua itu kan itu terdiri dari beberapa calon. Betul. Terus gimana tuh perasaan Kakak ketika terpilih jadi ketua umum PI? Dalam itu apa Kak namanya? Dalam mubes ya? Iya. Istilahnya mubes ya kalau di sini. Itu kebetulan ya. Nggak tahu pada saat itu memang saya ditakdirkan untuk lancar saja jadi ketua atau memang UKMPI ini memang jarang ada yang mau mencalonkan, saya kurang paham pada saat itu. Jadi pada saat saya terpilihnya secara aklamasi. Jadi nggak ada calon yang selain saya. Jadi suaranya tetap aman sepenuhnya ke saya. Asik, gimana gitu? Berarti cuma calonnya satu Mbak Kakak aja. Satu, saya saja. Itu perasaannya itu seneng atau kaget atau gimana? Karena kan yang sudah seperti kita ketahui kalau jadi ketua itu, pemimpin itu harus tanggung jawabnya itu besar dan mungkin ada kendala. Kalau untuk tanggung jawab yang besar pasti ya, karena kita mengemban amanah gitu. Kalau bisa dibilang kita mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilahnya seperti itu. Iya. Cuman kalau untuk kendala sejauh ini ada. Karena organisasi kan namanya banyak pikiran ya, banyak orang yang ada di belakang, yang ada di dalamnya itu. Jadi kita sebisa mungkin bisa menyatukan beberapa pendapat dari teman-teman, baik dari anggota yang angkatan 2021, 20, bahkan dari pengurus gitu. Untuk kendalanya sejauh itu yang paling sulit, untuk menyamakan persepsi. Kadang mengadakan acara punya konsep ini, yang satu punya konsep ini gitu. Jadi kita ambil jalan tengahnya aja seperti itu. Dengan cara musyawarah ya Kak? Tepat sekali. Terus mungkin ada harapan Kakak atau pesan dan kesan untuk seluruh anggota dan juga mahasiswa di STKIP PGRI Sumeneb, dan juga mungkin ada pesan untuk ketua PI yang selanjutnya itu mungkin Kak? Iya. Ini sudah dimintain pesan dan kesan, berarti sudah waktunya untuk
pergi kayaknya ya. Tapi Memang tidak sudah- mungkin dilupakan nggak? Iya betul, insya Allah ya. Amin amin amin. Karena bentar lagi memang sudah mau purna. Untuk pesan dan kesan mungkin kepada mahasiswa dulu ya. Mahasiswa yang ada di STKIP PGRI Sumeneb tentunya kita tidak boleh melupakan basic kita sebagai mahasiswa, di mana kita memang diwajibkan ada 3 hal, yang itu ada yang penelitian, pengabdian, seperti itu. Iya. Nah kalian bisa temukan hal tersebut di UKMPI, buktikan. Kalau nggak bisa berarti prosesnya yang salah, bukan UKM-nya iya. yang salah ya. Iya. Jadi kembali ke diri kita ya Kak. Iya betul sekali. Untuk progres mahasiswa yang memang mempunyai basic di bidang penelitian, pengabdian dan segala macamnya, memang ormawa yang paling tepat adalah di UKMPI. Tapi enggak, yang lain juga tepat. Saya juga memang aktif di beberapa UKM, cuman di akhirnya saya memilih untuk fokus di UKMPI. Kalau untuk pesan kepada ketua yang terbaru siapapun saja itu ya, monggo silahkan evaluasi dari cara kepemimpinan saya, cari yang paling baiknya, buang yang paling buruknya, dan silakan memberikan terobosan-terobosan terbaru untuk mahasiswa STKIP umumnya dan pada UKMPI pada khususnya. Artinya silahkan cari prestasi yang lebih baik lagi daripada masanya saya, entah itu dari proposal PKM ataupun karya tulis yang lainnya ya. Karena kita memang di bidang karya tulis ilmiah. Jadi silakan buktikan bahwa UKMPI bisa mengepakkan sayapnya jauh. Amin ya. Gitu. Mungkin cuma sampai di sini ya Kak perbincangan kita, singkat tapi pasti ada isinya dah di dalam gitu. Semoga ya amin amin. Bisa men-sharing kepada semua teman-teman yang ada di sini. Oke sahabat Retorika, mungkin perbincangan kita dengan Siti Nur Afni Octavia cukup sampai di sini. Jangan lupa like, share dan juga komen video ini, dan satu hal yang harus kalian lakukan adalah jangan lupa subscribe channel kita. Dan ya cuma itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.